Bismillahi masyaallah kana binikmati Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas rahmat dan nikmat serta karunia Allah yang diberikan kepada kita semua, yang mana sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas khususnya salat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rayyan. Semoga kenikmatan rahmat yang diberikan Allah ini nanti bisa menambahkan keimanan kita dalam melaksanakan ibadah selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya nanti mendapatkan syafaat di akhir kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saya akan melanjutkan dari tutum, yaitu mengambil dari kitab Risalatul Amanah karangan dari Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang aktivitas Rasulullah SAW dan kesehariannya. Di mana dalam kitab Risalatul Mawalah ini diterangkan bahwa ada beberapa aktivitas Rasulullah SAW. Salah satunya yang kemarin sudah saya jelaskan tentang aktivitas Rasulullah, yaitu tentang memotong kuku, sunahnya bagaimana sudah saya jelaskan. Sekarang atau hari ini saya akan menjelaskan yang lain, yaitu tentang aktivitas Rasulullah itu dalam kesehariannya. Beliau dalam mengerjakan sesuatu atau mengambil sesuatu itu selalu diawali dengan bacaan basmalah. Itu selalu, entah itu mengambil baju atau mengambil benda apapun, itu selalu Rasulullah itu selalu tidak lupa membaca basmalah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Selain itu juga Rasulullah itu juga kalau mengenakan baju itu selalu dimulai dengan sebelah kanan. Jadi kalau memakai baju, memasukkan baju itu selalu diawali dari tangan kanan. Nah, tangan kanan dimasukkan dulu, kemudian tangan kiri. Kalau melepas baju, sebaliknya, dari tangan kiri kemudian tangan kanan. Demikian juga dalam melepas celana. Celana juga begitu Bapak Ibu. Melepas memakai celana pakai tangan kanan, kemudian memakai celana tangan kanan, kemudian melepas bajunya tangan kiri. Yang penting yang baik-baik dimulai dari kanan, kecuali yang jelek-jelek atau membersihkan najis, kotoran, atau memasuki tempat-tempat yang kotor, itu sebaliknya. Rasulullah itu diawali dari kaki sebelah kiri. Contoh, masuk misalnya membersihkan najis, nah itu tangan kiri, membersihkan kotoran tangan kiri. Kemudian masuk kamar mandi, kaki kiri, bukan kaki kanan, tapi kaki kiri, masuk kamar mandi, keluarnya kaki kanan. Nah, kalau itu dibiasakan, ya saya juga berproses itu Bapak Ibu. Bukan ceramah kok enak aneh. Saya juga berproses Bapak Ibu. Masuk kamar mandi kaki kiri,
keluar kaki kanan. Nah, pada saat kamar mandi kita mau buang air kecil, nah, kalau ingin melepas celana kelihatan kemaluannya, nah, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Membaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Tujuannya apa? Tujuannya agar makhluk-makhluk gaib sebangsa jin setan itu tidak melihat kita pada saat kita lepas celana, tidak melihat kemaluan kita. Tidak hanya kencing, di kamar pun juga gitu. Kalau pokoknya yang penting dalam hal mau melepas kain, kemudian kemaluan kita kelihatan. Nah, sebelum dilepas kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Itu. Nah, berhubungan dengan tadi masalah mandi sudah kita bilang itu sudah kita niatkan. Kemudian usahakan kalau kencing, buang air kecil tidak menghadap kiblat. Disunahkan tidak menghadap kiblat, atau pada saat BAB tidak membelakangi kiblat. Aduh, kamar mandi dulu, terus kadung ini kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Usahakan suatu saat nanti apabila ada saudara kita atau anak kita membangun jamban BAB, usahakan tidak membelakangi atau menghadap kiblat juga aja. Ya, kemudian kencing juga gitu, usahakan kencing jangan menghadap kiblat. Nah, disunahkan untuk tidak menghadap kiblat. Kemudian juga harus hati-hati apabila sesudah buang air kecil, tolong hati-hati dalam membersihkan kemaluan kita. Usahakan yang bersih, ya, jangan hanya dibersihkan ujung ekor, disiram betul, ya gitu. Ini takutnya apa? Takutnya masih ada sisa air najis di kemaluan kita, sehingga nanti celana kita menjadi tidak suci, masih ada sisa yang keluar. Nah, caranya gimana? Caranya supaya bersih. Nah, kita istilahnya itu tidak lupa. Yang penting kita berdehem, dehemnya di dalam perut. Ya, tekanannya di perut. Ya, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya air kencing, ya, masih sisa itu keluar. Setelah itu dipelurut, Bapak Ibu. Nah, dipelurut dari ujung sampai ujung atas sampai ujung kemaluan itu dipelurut supaya apa? Air kencingnya keluar. Kotoran sisa-sisanya keluar, itu bersih. Ya, bersih. Jadi dipelurut. Kalau para ulama itu menganjurkan pelurutnya 3 kali, ya, supaya bersih. Kenapa kok itu dilakukan? Karena menurut hadis, yang saya bunyinya lupa, karena menurut hadis itu nanti di alam kubur itu umat Nabi Muhammad itu paling banyak mendapatkan siksa gara-gara apa? Kemaluan, kurang bersih dalam membersihkan pada saat buang air kecil, tidak bersih. Terus pokoknya pipis wes, lek niram pucuk etok pun wes. Tidak menyadari kalau masih ada sisa kotoran. Nah, itu loh yang paling selama ini kita lihat. Saya sementara ini juga masih berproses menuju ke situ. Marilah kita belajar bersama-sama, bersama-sama untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi agar sholat kita atau pahala kita meningkat atau ibadah kita meningkat. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan apabila ada benarnya, datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.